Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya dalam pengolahan data SPSS. Kali ini saya akan bahas mengenai kuasi eksperimen dengan rumusan masalah apakah media flashcard berbasis AR efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10. Nah, rumusan masalah yang saya gunakan dapat teman-teman sesuaikan dengan rumusan masalah yang dimiliki. Nah, yang pertama ada dua video yang akan saya buat. Yang pertama kelas eksperimen untuk uji beda pretest dan posttest, yaitu PRT-test atau Wilcoxon, kemudian melakukan uji N-gain jika signifikannya meningkat. Nah, yang pertama akan saya bahas di sini untuk uji per sampel t-test. Konsep dasarnya per sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Kemudian dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Kemudian uji per sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Karena di sini dikatakan harus berdistribusi normal, kita lakukan terlebih dahulu uji normalitasnya, teman-teman ya. Setelah uji normalitas, baru kita masuk ke uji per t-test. Nah, uji normalitas data ini pada desain one group pretest posttest digunakan untuk menilai apakah sebaran data pada sebuah kelompok atau data ini berdistribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas digunakan sebagai syarat untuk penggunaan statistik parametrik seperti t-test, ANOVA, analisis regresi, analisis korelasi, dan lain-lain. Teknik yang umum digunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov jika sampelnya lebih dari 100 dan uji Shapiro-Wilk sampelnya kurang dari 100. Test of normality-nya data berdistribusi normal jika signifikansinya lebih dari 0,05. Maka dari itu kita lakukan terlebih dahulu uji normalitas. Langkahnya seperti apa? Buka dulu SPSS-nya teman-teman. Ini SPSS-nya. Kemudian karena di sini kita akan mengekspor data dari Excel yang sudah saya miliki. Jadi kita buka variable view. Name-nya ini kita ubah terlebih dahulu pre, kemudian post. Ini untuk bedakan pretest posttest. Labelnya ini saya buat pretest. Kemudian label yang di bawah saya buat posttest. Selanjutnya desimal kita ubah menjadi 0. Buka data view. Ini sudah ada nilai pre dan post. Nah, teman-teman bisa masukkan data pre dan post di sini dari Excel yang telah dibuat. Saya akan membuka untuk data Excel. Oke, di sini data eksperimen karena kita akan menggunakan kelas eksperimen. Nah, eksperimen di sini saya akan mengambil nilai pretest dan posttestnya. Tinggal di copy saja semua. Copy dan dipindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini sudah jadi teman-teman ya. Sudah kita masukkan semua datanya. Selanjutnya, jika data ini sudah, yang kita lakukan ya tentunya klik analyze, kita uji normalitas dulu. Kemudian deskriptif statistik. Kemudian pilih explore. Nah, untuk pretest posttest ini kita pindahkan ke baris sebelah kanan di dependent list. Masukkan dulu pretestnya, kemudian masukkan juga posttestnya. Setelah ini masuk, kita klik plot. Nah, di sini deskriptifnya teman-teman bisa masukkan histogram. Jangan lupa checklist untuk normality plot with test. Continue dan OK. Maka akan dieksekusi dengan tampilan seperti ini. Data sudah terbaca teman-teman ya. Nilai pretest posttestnya sudah ada dengan jumlah respondennya 36 siswa. Di sini sudah dapat terlihat. Kemudian kita akan cek test of normality-nya seperti apa, sebarannya normal atau tidak. Teman-teman bisa melihat di paling bawah. Nah, ini juga ada histogramnya, namun kita lebih memilih test of normality. Test of normality ini kita akan mengambil Shapiro-Wilk, di mana nilai pretest 0,361 sementara nilai posttestnya 0,582. Jadi data berdistribusi normal jika dikatakan lebih dari 0,05. Kebetulan di sini 0,361 dan juga 0,582, artinya data yang kita gunakan ini sudah berdistribusi normal. Jadi teman-teman bisa melanjutkan untuk tes selanjutnya. Tes selanjutnya yaitu kita akan menggunakan independent sample t-test.
jika ini sudah dikatakan normal. Namun jika tidak normal, kita akan menggunakan uji Wilcoxon. Nah, kebetulan ini normal, maka langkah selanjutnya kita akan ke PRT test. Klik Analyze, kemudian Compare Means. Kita pilih per sample t-test karena berpasangan. Nah, di sini untuk pretest sama post-testnya kita masukkan ke sebelah kanan ke paired variable. Jadi variabel pertama ini pretest, variabel keduanya post-test. Sudah terlihat di sini, berarti teman-teman tinggal langsung klik OK. Jangan sampai tidak dimasukkan ya. Tampilannya begini. Nah, per sample t-test yang bagian atas nih secara deskriptifnya terlihat kenaikan rata-rata nilai siswa dari 53,81 dan saat pretest menjadi 85,25. Dengan demikian, media pembelajaran flashcard ini diduga mampu membantu siswa memahami materi pelajaran. Ini untuk dari sampel statistik. Selanjutnya kita akan ke per sampel korelasi. Untuk per sampel korelasinya di sini, teman-teman bisa melihat juga hubungan antara pretest dan posttest. Hasil analisisnya sebesar korelasinya 0,994 dengan nilai signifikansinya kurang dari 0,001. Jika nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara skor pretest dan posttest. Jadi, siswa yang memiliki nilai tinggi pada saat pretest cenderung memperoleh nilai tinggi pula pada saat posttestnya. Ini korelasinya. Nah, setelah korelasi, kita akan melihat per sample testnya. Pretest posttest sudah menunjukkan hasil di sini dengan min minus 31,444. Kemudian sigtutelnya di bawah 0,001. Nah, hasil ujinya dibuktikan bahwa karena dari sigtutel yang sebesar P kurang dari 0,001, rata-rata nilai siswa meningkat dari 53,81 pada pretest menjadi 85,25 pada posttest. Selisihnya sebesar 31,44 poin. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat kita katakan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10. Jadi dari per sampel t-test ini bisa terlihat ada peningkatan. Namun peningkatannya sebesar apa? Maka kita lanjutkan dengan uji N-gain. N-gain itu adalah mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau treatment. Uji N-gain score juga dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai posttest dengan nilai pretest. Adapun perumusannya sebagai berikut. Nah, ini dia N-gain score pretest, posttest dikurang skor pretest dibagi skor ideal dikurang skor pretest. Keterangan, skor ideal merupakan nilai maksimal atau tertinggi yang dapat diperoleh. Artinya siswa bisa mendapatkan nilai 100 jika benar semua. Maka kita katakan nilai maksimalnya adalah 100. Selanjutnya, kategori pembagiannya. Jika gain lebih dari 0,7 maka kategori yang tinggi. Jika gain berada di antara 0,3 dan 0,7 maka kategori yang sedang. Dan jika gain berada kurang dari 0,3 maka kategori pembagiannya ini termasuk rendah. Sumber dari Melzer dalam Syafitri 2008 halaman 33. Nah, selain kategori ini ada tafsiran juga. Jika hasil diperoleh kurang dari 40% dikatakan media tidak efektif. Namun jika gain di antara 40% sampai 55% maka kurang efektif. Jika berada di antara 56% sampai 75% dikatakan cukup efektif. Namun jika di atas 76% maka dikatakan efektif. Ini sumbernya Hack dari RR 1999. Nah, kita mulai saja untuk melakukan uji N-gain. Teman-teman di sini kembali ke data view. Kemudian kita akan masuk ke dalam transform, compute variable. Masukkan target variable ini dengan nama posttest underscore kurang pretest. Di sini saya masukkan post kurang pre. Nah, numerik ini kita masukkan ke perumusannya. Untuk post dipindah ke kanan, dikurang pre. Oke.
post dikurang pre, sudah benar, klik OK. Maka hasilnya kita kembali dulu ke data view. Hasilnya sudah muncul teman-teman, post kurang pretest semua ada. Kemudian desimal di sini kan masih 2, kita biarkan dulu. Kemudian kita kembali lagi ke transform. Untuk langkah selanjutnya, transform compute variable. Kemudian post kurang pretest ini kita ganti menjadi skor ideal, kemudian dikurangin pre. Oke. Nah, untuk numerik ekspresi kita masukkan skor ideal ini kan 100 ya teman-teman, berarti teman-teman bisa masukkan angka 100 ini kita ketik dari sini saja, 100 dikurangin pretest, masukkan pretestnya ke sebelah kanan. Oke, pretest, masukkan pretestnya ke sebelah kanan. Oke. Nah, sudah kembali lagi ke data view, sudah muncul ya teman-teman ya. Di sini ada skor pretestnya. Masih belum selesai, kita lanjutkan lagi ke transform. Compute variable. Ini kita rubah menjadi n-gain score underscore score. Nah, n-gain score-nya di sini kita masukkan post kurang pretest ini dibagi dengan skor ideal. Ini sesuai dengan rumus ya teman-teman ya. Bagi dengan skor ideal. Kemudian oke. Sudah muncul juga n-gain score-nya, dan satu lagi kita membutuhkan n-gain persentase. Klik compute variable lagi, transform. Ini skornya kita rubah menjadi n-gain persen. Dihapus rumusnya, kita ganti dengan n-gain score, pindahkan ke kanan, dikali dengan 100. Kali ini tanda bintang. Oke, klik OK. Dan hasilnya juga sudah muncul. Nah, teman-teman jangan bingung jika hasil sudah muncul, bagaimana cara membacanya. Kita klik Analyze. Pilih Descriptive Statistik. Kemudian kita pilih Descriptive. Nah, di sini ada muncul, kita akan membaca n-gain score dan persen, maka dua-duanya kita pindahkan ke variabel sebelah kanan. Kalau sudah, klik OK. Maka dia akan muncul seperti ini. N-gain score, jumlah 36, minimum 60. Nah, terbaca teman-teman ya. Untuk min-nya 0,6, artinya 0,6 berada di rentang 0,3 sampai 0,7, artinya sedang, kategorinya sedang untuk n-gain score-nya. Di sini teman-teman bisa melihat nilai minimumnya 60, maksimumnya juga 8. Nilai minimum 0,6, maksimum 0,82. Jadi minnya sebesar ini. Untuk persentase sendiri berada di 68,49, artinya berada di rentang antara 56% sampai 75%. Dapat dikatakan cukup efektif dalam penggunaan media. Jadi sudah dapat terbaca deskripsinya, hasilnya, kesimpulan menunjukkan bahwa rata-rata n-gain siswa sebesar 0,6850 dengan nilai minimum 0,6 dan maksimum 0,82 berdasarkan kriteria Heck. Nilai ini rata-rata persentase n-gain sebesar 68,50% yang berada pada kategori cukup efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 dengan tingkat efektivitas yang baik. Temuan ini sejalan dengan hasil uji per sample t-test yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test dengan P tadi kurang dari 0,001. Dengan demikian,
Media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10. Ini adalah untuk uji dari kelas eksperimen yang telah kita buat. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan uji perbandingan dari data kedua, yaitu membandingkan kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Jika tadi kita menggunakan kelas eksperimen, karena di sini kita adalah kuasi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Uji beda proses eksperimen dan ini proses kelas kontrol ini menggunakan independent test atau man with me. Kemudian jika ada perbedaannya nanti signifikannya kita akan melihat dengan Cohen's d. Ini melalui kalkulator di website. Seperti apa untuk independent testnya sendiri? Maka akan saya jelaskan terlebih dahulu sebagai berikut. Teman-teman, di sini data yang sudah saya tampilkan ada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Jadi data yang sudah lengkap. Ini ada kelas eksperimen, kemudian ada juga kelas kontrol. Langkah selanjutnya, yang pertama sebelum kita memulai, di sini saya cek dulu datanya sudah lengkap. Kita kembali ke SPSS. Nah, tampilannya. Kita buka variable view. Nah, sekarang kita buat dulu nama. Namanya ini menjadi hasil. Kemudian di sini kita buat kelas. Kemudian desimalnya kita nolkan. Kemudian 1. Nah, teman-teman, di sini kita akan lakukan normalitas, uji normalitas. Jadi, sebelumnya label kita buat terlebih dahulu hasil. Kemudian kelasnya juga sama, kita buat kelas. Nah, tapi untuk nilai values-nya ini kita ubah. Values pada hasil yang pertama biarkan saja. Kemudian yang kelas ini value-nya kita masukkan angka 1. Labelnya yang pertama kita masukkan pretest kelas kontrol. Kita add kan. Nah, selanjutnya buat value kedua dengan post test kelas kontrol add. Kemudian kita buat juga yang ketiga, yaitu pretest kelas eksperimen. Add juga. Selanjutnya yang keempat, masukkan post test kelas eksperimen. Nah, jangan langsung di OK, tapi ingat karena akan gagal, tapi di add terlebih dahulu, klik OK. Sudah masuk, kita kembali ke data view. Data view di sini hasil dan kelas sudah muncul. Kita masukkan dari Excel yang telah kita buat. Jadi di sini ada hasil, ada kelas, semuanya akan kita masukkan ke sini. Jadi ingat lagi bahwa data 1, 2, 3, 4 itu seperti apa. Maka kita langsung pindahkan ke Excel ini. Kita buka dulu Excel. Nah, pada Excel kita lihat ada kelas eksperimen dan kontrol. Kita ambil dulu yang untuk nomor 1, kelas pretest kelas kontrol. Ini kita salin. Kepanjangan teman-teman. Kita salin. Kita pindahkan terlebih dahulu. Ini untuk memudahkan kita ya teman-teman ya. Kita pindahkan, beri label 1 sesuai dengan value tadi. 1. Nah, seluruhnya kita ambil. Oke. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk post testnya. Post test tadi masuk ke dalam value kedua. Jadi kita masukkan di sini post test kelas kontrol. Kopikan
simpan di bawahnya saja. Kemudian untuk kita berikan angka 2 untuk nilai value-nya, kopikan lagi ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke kelas eksperimen. Kelas eksperimen ini untuk pretest kita kopikan semua, pindahkan juga ke bagian bawah. Dengan label kita beri label 3 sebagai value-nya. Ini pindahkan ke 3. Sebentar, saya ulangi untuk kopikan. Kemudian value kita 3. Oke. Selanjutnya untuk nilai post test dari kelas eksperimen juga sama kita kopikan. Pindahkan lagi ke 3, ke 4 maksud saya. Buat labelnya 4. Oke, sudah ya teman-teman ya, sudah jadi. Maka untuk semua data yang telah kita masukkan ini, kita pindahkan ke dalam SPSS lagi. Kita buat copy, kemudian pindahkan ke ini. Nah, sudah jadi untuk hasil dan kelasnya. Dan kalau sudah seperti ini, kita dapat langsung melakukan ujinya, normalitasnya, analyze, descriptive, explore. Di sini tampilannya kita masukkan hasil ke dalam dependent list, kemudian kelasnya kita ke factor list. Klik plot. Di sini kita pilih histogram. Kita klikkan dulu. Jangan langsung klik continue, tapi klik normality-nya. Baik. Oh maaf, tadi saya tidak mengklik histogram karena kita yang butuh hanya test of normality-nya saja. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Bisa terlihat bahwa untuk hasil normality dari pretest kelas kontrolnya ini, statistiknya 0,086, signifikansinya sebesar 0,361. Kita melihat Shapiro Wilk. Karena Shapiro di sini data kita kurang dari 100. Sementara untuk post-test kelas kontrolnya sendiri nilainya 0,582. Untuk nilai pretest kelas eksperimen 0,361 juga. Kemudian untuk nilai post-test kelas eksperimen, nilai signifikansinya sebesar 0,582. Dan nilai ini yang kita peroleh ini adalah lebih dari 0,005. Artinya apa? Artinya terdapat persebaran datanya ini normal, jadi bisa dilanjutkan untuk uji selanjutnya, yaitu independent sample t-test. Nah, teman-teman di sini bisa melihat sudah normal, berarti kita akan melanjutkan ke independent sample t-testnya. Kita kesimpulannya dapat baca dulu. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, diperoleh nilai signifikansi pretest kelas kontrol sebesar 0,361 dan post-testnya 0,582, pretest sebesar 0,361 dan post-test kelas eksperimen sebesar 0,582. Seluruh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pretest dan post-test pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen berdistribusi normal. Dengan demikian, data penelitian memenuhi asumsi normalitas dan layak dianalisis menggunakan uji statistik parametrik. Uji statistik parametriknya seperti apa? Kita akan menggunakan independent sample t-test. Baik, kita lakukan sekarang untuk tes selanjutnya. Seperti biasa di sini datanya sudah lengkap untuk kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Ada nilai pretest post-test, kita ambil nilai post-test kelas kontrol. Kita kopikan dulu. Kemudian kita pindahkan dulu ke sebelah kanan, ini untuk memudahkan pengerjaan kita.
Setelah itu kita beri label 1. Nah, selanjutnya kita akan ambil post test dari kelas eksperimen. Kemudian pindahkan ke bawahnya dan beri label 2. Kalau sudah, kita tinggalkan sejenak, kita pindah ke SPSS terlebih dahulu. Ini boleh deh langsung kita blok saja. Langsung kita bawa ke SPSS. Di copy. Oke, teman-teman bisa langsung di variable view ini. Ada keliruan di data view. Di data view, bukan di variable view ya. Di data view, silakan dimasukkan kopian yang tadi. Nah, sudah muncul. Lengkap dengan di data variable view-nya. Nah, desimalnya ini masih 2, kita ubah menjadi 0. Ubah jadi 0 juga. Kemudian untuk ini kita ubah var1 ini menjadi nilai. Kemudian yang kedua kita ubah menjadi kelas. Values-nya kita ubah. Untuk kelas ini kasih 1 untuk nilai post test kelas kontrol. Karena tadi kan kita memasukkannya angka 1. Kemudian yang kedua post test kelas eksperimen. Ini sesuai dengan apa yang kita input tadi. Kelas eksperimen. Add. Oke. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Untuk nilai values dari kelasnya. Kemudian kembali ke data view. Data view di sini kita akan olah analyze. Kita buka di compare means, kemudian kita independent sample t-test. Nah, untuk independent sample t-test kita masukkan nilai ke dalam test variable, sementara kelas ke dalam grouping variable. Kalau sudah define, grupnya ini sudah ada tadi, yang pertama dengan yang kedua, artinya kelas control continue. Kemudian define group ini yang satu kelas kontrol, yang kedua ini adalah kelas eksperimen, klik continue. Oke. Dan sekarang muncul tampilan teman-teman sini. Adanya post test independent sample t-test, nilai sudah keluar. Jadi teman-teman bisa melihat hasil independent sample t-test ini menunjukkan nilai T sebesar negatif 16,478 dengan signifikansi total sebesar P kurang dari 0,001. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran flashcard berbasis AR memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10. Nah, kita sudah mengetahui adanya peningkatan, tapi kita ingin melihat nih sebesar apa signifikansinya dari post test kelas kontrol yang min-nya ini sebesar 71,25, kemudian untuk post test kelas eksperimennya ini 85,25. Jadi, untuk melihat seberapa besar efektivitas penggunaan media terhadap hasil belajar siswa, kita dapat menggunakan uji efektivitas, yaitu Cohandy. Nah, untuk melakukan uji Cohandy ini sebelumnya kita buat dulu verti-testnya seperti apa, karena kita akan menggunakan data tersebut ke dalam Cohandy. Yang pertama, pada data yang telah kita miliki ini, teman-teman bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu klik analyze.
pilih compare means, paired sample t-test. Nah, pada paired sample t-test di sini kita akan masukkan nilai pre-test, masukkan dulu, kemudian post-test. Klik OK. Nah, sudah masuk untuk variabel satunya pre-test dan variabel 2-nya adalah post-test. Kita klik OK. Maka sudah muncul seperti ini untuk paired sample statistik. Nah, ini udah muncul ya teman-teman ya. Untuk pretest nilai minnya 53,31, post-testnya 78,25 dengan N atau responden sebanyak 72 orang. Ada standar deviasinya 3,902 dan standar deviasi post-testnya 7,906. Maka langkah selanjutnya kita akan melakukan Cohen's D. Ini bisa dibuka di web. Nah, saya jelaskan dulu Cohen's merupakan ukuran efek atau efek size yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil penelitian. Bedanya hanya menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan. Cohen's D menunjukkan besar kecilnya pengaruh perlakuan secara praktis karena masukkan angka sudah beres. Ini ada intervalnya, jika 0,20 kecil, 0,50 sedang, 0,80 besar, dan 1,20 sangat besar. Ini adalah kriteria dari perbedaannya. Masuk ke webnya di sini, teman-teman bisa memindahkan untuk nilai post-test M-nya 78,25. Nah, teman-teman, saya akan mengatakan di sini, jika teman-teman memasukkan menggunakan koma, ini ada antara koma sama titik. Saya bedakan dulu seperti apa, saya cobakan. Kemudian standar deviasinya 7,906 untuk post-test. Dan masukkan dengan 3,902 compute. Ini munculnya none. Nah, none ini artinya kita tidak bisa menggunakan koma, tapi mengganti koma dengan titik. Jadi, teman-teman bisa mengganti dengan titik. Ini juga diganti dengan titik. 7,906. Yang satunya 3,902. Klik compute, maka muncul hasil Cohen's sebesar 4 dan efek size-nya. Nah, di sini untuk Cohen's D-nya sebesar 4, kemudian efek size-nya sebesar 0,89. Teman-teman bisa melihat sesuai dengan tabel tadi. Hasil perhitungannya menunjukkan Cohen's D sebesar 4 dan sesuai dengan kriteria. Nilai tersebut termasuk dalam kategori efek sangat besar. Selain itu diperoleh nilai efek size R sebesar 0,894 yang termasuk dalam kategori efek besar juga. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 10. Dengan demikian, media yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan perbedaan yang signifikan secara statistik, tetapi juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kesimpulannya, media pembelajaran flashcard berbasis augmented reality efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10, serta memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan hasil belajar tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard berbasis AR mampu membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih baik dibandingkan sebelum penggunaan media tersebut. Jadi, semoga bermanfaat dengan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.